Selanjutnya, mari kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Simi Tegal, kepada Bapak Gunawan SDM Home, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kumpul yang saya hormati Bapak DPR RI Komisi 10, yang saya hormati Bapak Ibu dan Pak Iwan. Sedikit yang saya hormati serta anak-anak yang saya cintai, ya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ikut secara online. Hari ini kita akan mulai untuk mengikuti kuliah umum, ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Anda, Dr. Abdul Siti. Nanti mungkin dari admin bisa menyampaikan ada berapa jumlah peserta? 24 ya. Dan ini ada 54 ya, dari kapasitas yang kami siapkan bisa sampai 500 peserta. Di ruangan ini ada 19 peserta. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber menjadikan ini motivasi, ya, bagi anak sekalian, ya, dalam menempuh perkuliahan hingga nanti lulus. Kami harapkan Anda semua lulus dengan tepat waktu, namun berisi, bukan hanya lulusan saja, tapi lulus dengan ilmu sesuai apa yang Anda bisa. Saya kira itu, dan terima kasih Bapak Menteri dengan waktu ini. Mungkin kesempatan berikutnya kita juga mengharapkan kehadiran Bapak di sini yang lebih dari ini, ya, banyak. Karena ini bagi kami tahun pertama, dari GIP, ya. Sebelumnya kita belum ada. Saya kira itu aja. Waktu kita wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Simi Tegal. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu kuliah umum dengan tema tren kegiatan penelitian mahasiswa dan tantangannya. Sekaligus menjadi rangkaian acara penutup kegiatan hari ini. Kepada moderator Bapak Bangkit Darmawan Nugroho M.Com dan Bapak narasumber Bapak Dr. Andes Haji Abdul Fikri Fakih, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di ruangan ini maupun yang melalui Zoom online. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara silaturahmi sekaligus melaksanakan agenda akademik dengan judul kuliah umum dengan tema tren kegiatan penelitian mahasiswa dan tantangannya, yang pada hari ini diprakarsai atau diselenggarakan oleh program studi teknik informatika di TTN. Juga Rawut, selamat datang. Kami disampaikan kepada Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih beserta rombongan. Kemudian juga kepada Bapak Rahman Bapak Gunawan SDM,
dan kaprodi teknik informatika, studi tegal, pengelolaan alih protokol Anpor. Juga selamat datang kepada para mahasiswa yang hadir secara langsung, ini ada sekitar 15 orang mahasiswa, juga kepada seluruh peserta Zoom yang tadi berdasarkan data terakhir ada sekitar 54. Berdasarkan data terakhir ini ada tentu saja peserta dari Sivitas Akademi Skill Tegal, juga ada perwakilan dari beberapa perguruan tinggi swasta dan sekitarnya, Poltek Bagja, kemudian Universitas Luar Biasa, Poltek Purbaya dan sebagainya. Sama kata, sesuai agenda pada hari ini acara intinya adalah kuliah umum dengan tema tren kegiatan penelitian mahasiswa dan tantangannya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Abdul Ghani. Untuk menyingkat waktu, kita langsung ke acara ini. Dan sebelumnya perlu kami bacakan daftar riwayat hidup dari beliau, Bapak Dr. Haji Abdul Ghani. Yang pertama, tempat tanggal lahir, beliau lahir di Kota Tegal 17 Juli 1963. Keluarga, istri Ibu Zubaidah, kemudian putra putri total ada 7, 5 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian beliau saat ini sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), daerah pemilihan Jawa Tengah 9, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Kudus. Sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, yaitu bidang pendidikan, riset, olahraga, dan pariwisata. Riwayat pendidikan, beliau S1 lulus dari IKIP Negeri Semarang, sarjana teknik elektro, kemudian S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Magister Management, dan ilmu doktoralnya di Universitas Diponegoro, Doktor Ilmu Ilmu. Kemudian berikutnya untuk riwayat karir dan jabatan diawali dari guru honorer yang kemudian diangkat sebagai guru PNS BTK Kota Tegal, menjabat sekaligus sebagai Kepala Sekolah STM Muhammadiyah Kota Tegal tahun 1989 sampai 1998. Kemudian sejak tahun 1999 beralih ke dunia politik. Beliau 1999 sampai 2004 sebagai anggota DPRD Kabupaten Tegal, jabatan terakhirnya adalah Sekretaris Komisi A. Kemudian lanjut tahun 2004 sampai 2014 di DPRD Provinsi Jawa Tengah. 2004 sampai 2009 sebagai Ketua Fraksi PKS, anggota Komisi A. Kemudian tahun 2009 sampai 2014 sebagai Wakil Ketua. Dan yang terakhir saat ini, dan dimulai tahun 2014 sampai dengan saat ini, beliau tadi sudah saya sampaikan sebagai anggota DPR RI. Tahun 2014 sampai 2016 sebagai anggota Komisi 8, dan tahun 2016 sampai dengan saat ini adalah sebagai Wakil Ketua Komisi 10. Demikian riwayat singkat dari Bapak Dr. Haji Abdul Ghani. Selanjutnya untuk mekanisme kuliah umum kali ini nanti diawali dengan pemaparan materi dari beliau Bapak Dr. Haji Abdul Ghani yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesuai agenda, mudah-mudahan sekitar setengah 12 kita selesai. Demikian
Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Dr. Haji Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa barakatuh. Bapak Ibu dan saudara, adik-adik dan siswa, saudara didik, para berikut, Pak Kawan, Pak Am, kemudian Pak Moderator, Pak Siput, pengacara, juga ini ada yang bersama-sama saya, Yudi dan Pak Iman, kemudian para mahasiswa yang hadir secara fisik ada 12 orang. Ada berapa dari 50 sekian dan hadir secara virtual dari tidak hanya dari streaming Tegal, tapi juga dari berbagai swasta. Pertama saya perlu menyampaikan sangat terima kasih karena mungkin tidak sebutan atau mungkin malah hari itu atau mungkin malah harus berlimpahkan mengikuti program ini. Kita diskusi, kita dialog untuk sesuatu yang mestinya memang ini mendapatkan porsi yang bagus dan porsi yang cukup, yaitu tentang pendidikan. Jadi saya kebetulan sekarang ini ke habitatnya. Lancar barangkali dipaham tentang kehidupan daripada politisi-politisi yang begitu biasa terjun ke dunia pendidikan, yang biasa bergaul dengan anak-anak STM yang pelajarannya lebih susah, tapi anaknya santai. Dulu bukunya kalau SMA bukunya banyak, kalau anak STM bukunya satu dilebih dan bukunya lupa-lupa. Jadi pelajarannya apa saja bukunya cuma satu. Saya harap dengan mereka yang mungkin punya sudah latar belakang yang menyebabkan yang tidak suka sekolah, jadi dengan caranya supaya bisa bersama dan bersama belajar dan akhirnya mendapatkan kesuksesan sesuai dengan bakat dan potensi mereka. Karena ini bagian keluhan. Jadi anak-anak sekolah ini rata-rata mengikuti program orang tuanya. Orang tuanya pengen jadi insinyur, orang tuanya pengen jadi dokter, orang tuanya pengen jadi pedagang dan sebagainya. Maka sekolahnya kemudian dia ada yang mengikutinya, kemudian sampai lulus jadi dokter, tapi tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Sudah sekarang tidak sesuai dengan passionnya. Ya, itu salah satunya melengkapi kalau sekolahnya tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Gak apa-apa dijalani, tapi nanti ada program yang boleh kamu bebas di luar prodinya. Mungkin ini lagi masa perdebatan karena memang terbukti bahwa anak-anak itu belajarnya misalnya apa
belajarnya pertanian, tapi faktanya dia kerjanya di perbankan, misalnya gitu. Jadi tidak budidaya udang, tapi budidaya uang. Kurang beda lah. Budidaya udang, budidaya uang. Bisa pertanian, bisa peternakan, perikanan dan seterusnya, tapi kerjanya di perbankan. Nah, begitu yang terjadi dan banyak seperti itu. Oleh karena sekarang dibuka, ya pokoknya apa saja. Nah, maka ini mudah-mudahan saya tidak terlalu lama ya, baru sampai apa 1 jam atau apa. Bisa ditampilkan ya. Atau ada operator, kalau ada operator saya nggak perlu kan ini HP kan kalau di jadi ini juga judulnya mengerikan, tren kegiatan penelitian mahasiswa dan tantangannya. Ini kan kayak sesuatu yang serem. Tadi saya diskusi di situ. Ini anak jurusan informatika, jurusannya apa namanya? Apalagi tadi sistem informatika dan teknik informatika. Ini kadang-kadang seremnya itu karena bagi bolak-balik matematika, bolak-balik matematika. Ini tergantung cara pandang, tentunya. Orang tidak belajar matematika, tapi dia praktek matematika dan mahir banyak. Cuma karena judulnya nggak pernah belajar matematika, jadi dia nggak tahu bahwa dia pintar matematika. Orang di pasar ini jago matematika, namanya aritmatika. Kalau nggak percaya, dia lebih dari komputer, lebih dari sekolah. Uang 100.000, kemudian beli 50.000 langsung balik 50.000. Itu aritmatika ya. Itu nggak pikir nggak pakai hitung dulu 100.000 sama dengan 50.000 itu enggak pakai simbol. Tapi dia jago matematika. Cuman karena cara belajar kita itu pakai simbol-simbol sehingga pusing. Jadi pakai angka 1, 2, 3, 4, 5. Dan nanti kalau kemudian jurusannya saya jurusan listrik misalnya itu tidak 0 sampai 9 angkanya. Ada angka yang nggak bisa dibagi. Misalnya angka berapa? Akar min 1 berapa? Akar min 1 berapa? Ada saya bisa akar min 1? Akar min 1 berapa? Akar 4 ada ya? Akar 4 berapa? 2. Nah, akar min 1 bisa enggak? Akar min 1. 1 kali 1 1. Ini kan akar 1 kan ya? 1. Atau min 1 kali min 1 1 juga. Jadi akar 1 baru bisa min 1 atau 1. Nah, kalau akar min 1 berapa? Nggak bisa, satunya min 1, satunya plus 1. Itu yang namanya bukan imajiner. Pakainya I1, I kecil gitu. Nah, kalau begitu, pusing gitu. Jadi matematika jadi pokok. Makanya jadi kan tren kegiatan penelitian itu kan banyak orang saintis dan kira-kira orangnya orang tua itu profesor gitu ya. Padahal anak-anak segala macam bisa juga main dengan penelitian, menjadi penelitian. Ada 10 anak, kemudian dikasih warna merah. Ternyata dari 10 itu yang suka warna merah ada 8, yang 2 nggak suka. Itu penelitian, artinya 2% anak-anak yang jadi sampel itu tidak suka warna merah dan 8%, 20% anak-anak itu tidak suka warna merah dan 80% anak-anak suka warna merah. Nah, begitu itu penelitian udah jelas dan itu produk ilmiah itu. Kayak gitu saja, jadi main-main begitu kan bisa. Cuma kalau di ada kaidahnya nanti bagaimana menentukan sampel dan sebagainya, sehingga akhirnya terus harus berapa jumlahnya dan sebagainya. Ya itu namanya sekolah. Kalau begitu namanya apa bedanya dengan yang tidak sekolah?
Itu seperti ahli matematika, ahli aritmatika yang ada di pasar, itu karena ada sekolah. Jadi dia tidak dinisbatkan sebagai ahli matematika, padahal mahir secara substansi dia pinter matematika meskipun hanya aritmatika. Aritmatika itu kan apa namanya, angka-angkanya gelondongan semua. Jadi 100.000 kembali 50 atau 100.000 di apa namanya dipakai 15.000 kembali 85.000. Terus begitu itu aritmatika. Kita belajarnya dulu namanya berhitung. Berhitung itu nggak boleh yang pakai x begitu, nggak boleh. Kalau x itu kan nanti namanya bilangan terbuka. Ada yang di apa namanya? Ada yang disembunyikan. X itu berapa atau y itu berapa? Ini jadi pusing gitu. Dia bikin ilmu memang begitu. Padahal andainya tidak pakai x itu yang jago aritmatika pun bisa gitu kan. Misalnya apa namanya, uang 100.000 dipakai berapa karena kembalinya 80.000, berapanya kan x berarti. Nah itu berapanya, kalau orang pasar bisa tahu kalau kembalinya 80.000 berarti pakai berapa, 20.000. Ini pinter aritmatika sebetulnya, cuma karena bakat x gitu. Jadi nah ini makanya kita ubah supaya semua itu di sini yang menyenangkan, yang jadi main-main. Matematika itu biasa-biasa saja lah. Karena kesana nanti kita akan bergaul dengan algoritma. Dan akhirnya anak-anak yang masuk ke jurusan teknik informatika atau mungkin sistem informatika itu sedikit. Ada bayangannya pusing. Lebih baik ya nggak usah mikir, nggak usah di matematika. Saya kepilih kuliah yang nggak ada matematika. Gitu kira-kira. Wah ini susah. Kita nggak bisa menghitung apa, menghindari hitungan tuh nggak bisa. Orang hari itu jadi hitung, ya kan? Hari itu berapa? Hari ada sepekan ada 7 hari, kemudian sebulan ada 30 hari, begitu ya. Jadi ini tren atau kecenderungan kegiatan penelitian itu ada kendala pertama, kendala psikis, ada kendala kejiwaan. Nah, tapi kalau ini bisa dilewati, insya Allah semua menjadi menyenangkan. Jadi main-main saja, maju dan tantangannya. Lanjut, ini bisa beri atau gimana? Atau iya, udah itu aja. Oh, nggak jadi ini. Ternyata jadi memorinya. Iya, jadi ini judulnya juga keren, konsep strategi pembangunan berkelanjutan. Mahasiswa baru kok ya, konsep berkelanjutan itu bahasa lebih lagi apa namanya, sustainable development strategi itu konsep strategi pembangunan berkelanjutan. Maksudnya membangun, tetapi tidak hanya untuk pikir sekarang, tapi ke depan anak cucu kita itu juga kebahagiaan mendapatkan manfaat. Itu namanya berkelanjutan. Kebetulan saya juga kata terakhir 7 tahun itu ilmu lingkungan. Itu pulang itu terus. Nah, sekarang ini anak-anak itu mahasiswa jangan hanya kepengen jadi saya kepengen ranking 1. Tidak hanya itu. Atau kemudian yang ranking terakhir dia minder. Oh, nggak bisa. Anda harus tahu, kita benar Renal Kasari benar. Renal Kasari kan? Yang itu apa ya namanya? Iklan orang Twitter, itu ya. Nah, orang Twitter bilang, misalnya gitu, itu profesor dari luar negeri dari Amerika. Anda tahu sekolahnya nggak naik kelas, SD-nya nggak naik kelas. Kalau di sini ada anak nggak naik kelas, tendok anak bodoh dan sebagainya. Begitu kalau dicap seperti itu, kemudian selanjutnya anak ini betul-betul jadi anak bodoh. Padahal betul lah begitu nggak ada. Sesungguhnya kalau dalam konsep guru
nggak ada anak bodoh, adanya anak nggak konsentrasi, ya, atau nggak sesuai dengan minatnya dia. Yang namanya itu sama main bola dari Inggris yang terkenal Beckham. Jadi Beckham dia cerdas tentang tangannya, bukan kepalanya, bukan mulutnya, tapi yang cerdas kakinya. Jadi dia pintar kakinya. Kalau dites pakai kepala, pakai ini, bahaya, kalah. Jadi kalau tes dengan David Beckham, ya kakinya jago banget gitu. Jadi sekarang ini tidak relevan kalau kita hanya mengandalkan. Memang kuliah misalnya, ya nggak apa-apa, tapi misalnya ininya tidak terlalu tinggi, nggak apa-apa. Tapi terus kerja keras untuk memaksimalkan potensi, barangkali ada di antara ini yang itu passion kita. Begitu kira-kira. Yang penting bagaimana usaha. Kembali ke slide tadi. Nah, jadi maka sekarang ini tidak hanya daya saing, tapi kolaborasi. Kolaborasi itu jadi yang namanya orang itu nggak bisa jago teknik informatika sendiri, nggak ada apa-apa. Jago sistem informasi sendirian nggak bisa. Orang ahli hukum sendirian nggak bisa. Sekarang ini eranya kolaborasi. Orang itu nggak bisa hidup sendirian. Orang itu butuh orang lain. Nah, paling tidak kalau dirangkum itu sih tulisannya apa ya? Kalau dihafalkan susah. Saya menyederhanakan, namanya peta helix. Peta helix itu kalau saya sederhanakan jadi ABG CAC. Kan apa kan? ABG CAC, ABG apa? Anak beruntung atau anak yang bodoh. ABG CAK. Kalau nggak CAK, ya ABG CAK. Akademisi. Jadi Anda harus tekun sekolah di sini untuk mengurai segala hal secara akademis. Sekarang ini, kenapa Jepang bisa melawan Indonesia di bulu tangkis? Jagonya bulu tangkis Indonesia. Tapi Jepang bisa, karena saintifik namanya sport science. Jadi dipelajari sama dari swinging itu naik tapak nges apa dan sebagainya, itu semua gambarnya itu dikurai. Jadi ada akademik, jadi akademik. Sekarang ini orang jualan kalau nggak ada basis akademiknya itu coba apa namanya suaranya itu kan ada pernah suaranya hebat sekali itu Marina bubar karena nggak ada basic akademik. Sekarang nggak bisa Marina masa atau apa yang pokoknya kemarin hebat-hebat. Sekarang dari data apa-apanya, makanya nggak usah grogi dengan misalnya di kampung saya ada orang hebat. Kenapa? Karena bapaknya orang kaya, kita orang miskin. Nggak relevan sekarang ini. Saya ini bertetangga dengan orang paling kaya selain kau tahu ya, 7 tahun tahu ya, di Sabi 7 tahun itu sebelah timur jalannya. Jadi orang paling kaya di situ. Rumah dari ujung sampai ujung itu rumahnya orang tua itu. Sekarang habis semua. Jadi kenapa? Karena nggak basic pada akademik, tidak kemudian investasi di manusia. Jadi sekarang ini yang paling berat itu manusianya, bukan duitnya, bukan tanahnya, bukan mobilnya, bukan rumahnya, bukan. Tadi saya ngerasani Menteri Pendidikan Kebudayaan namanya Bapak Nadiem Anwar Makarim, 35 tahun jadi menteri. Kemudian dia sekarang sudah satu di antara 150 anak muda yang kaya di Indonesia. Kalau sekarang sudah punya aset. Sebelumnya dia punya aset, nggak punya aset. Punya mobil banyak, nggak punya mobil banyak. Mobilnya punya orang, motornya punya orang. Siapa yang mau bergabung dengan aplikasi saya, maka
mari kita bergabung, mari deal, ada kerjasama. Nah, Gojek, ada Gosek, ada apa, Gokar, segala macam. Karena punya siapa? Punya orang kan? Jadi bukan punya dia, makanya kalau dicari kemarin, sekarang sih ada kantornya ya. Lalu kemarin, ketika omsetnya masih 15 dolar, itu nggak ada. Dan kantornya bukan ada. Oleh karenanya, akhirnya kalau anak sekarang di sini mau usaha, mungkin pada bingung, gimana saya nggak punya modal, kemudian maju ke bank juga nggak punya. Kenapa? Karena nggak punya kolateral, nggak punya agudan, nggak punya tanah, sertifikat tanah itu bisa disekolahkan ke bank. Jadi kita yang berduit maksudnya supaya bisa membiayai saya punya usaha, bagaimana supaya dapat modal dan segala macam. Itu kuno, itu semua pelaku ekonomi kreatif nggak bisa dibiayai oleh bank. Tidak bisa dibiayai oleh bank. Kecuali nanti undang-undang saya ada ini, ada kecuali undang-undang 24 2013 tentang ekonomi kreatif, nanti ada peraturan di bawah. Jadi sekali lagi yang pertama akademik atau akademisi, B-nya bisnis. Jadi kalau ada orang tanya, jangan dibenci, tapi jangan kita juga dikuasai oleh dia. Kalau mau bisnisnya itu diajak kerjasama. Jadi bisnisnya itu diajak kerjasama. Jadi kolaborasi namanya. Kalau semua diserahkan ke bisnismen, misalnya destinasi wisata di Malabayu, di Capcabat, atau di sini Pantai Alamida, serahkan ke bisnismen, selesai. Seperti Borobudur, serahkan ke bisnismen, orang sekitar dapat apa? Dapat jadi tukang parkir, jadi tukang aso, begitu. Itu kalau semuanya dikasihkan bisnismen, hebat. Kalau di Sulam nanti jadi bagus. Di sekitar Borobudur itu indah semua. Ada Manuhara, ada apa semua. Jadi tapi orang situ dapat mengandalkan kota apa? Bahkan kalau dicari di Kabupaten Magelang, yang paling miskin adalah orang-orang yang ada di sekitar Borobudur. Kasihan. Nah ini makanya sekarang nggak bisa begitu. Sekarang harus kolaborasi dengan bisnismen. Nah itu namanya pelaku usaha. Nah kemudian ABD, D-nya government. Dan meskipun Anda bukan PNS, baik-baik dengan PNS, baik-baik dengan bupati, dengan camat, dengan kepala desa. Untuk apa? Kerjasama. Kolaborasi itu kerjasama. Jadi kerjasamanya apa? Ya kalau barangkali ada program bupati, wali kota, program apa nanti kita bisa kolaborasi. Nanti saya bisa menjalankan ini. Programnya apa coba? Nah, saya bisa mengerjakan tidak seluruh program jadi Anda kerjakan. Anda mengerjakan yang kecil-kecil aja. Ya, tapi itu namanya itu kunci sukses begitu. ABG, caknya cek community. Anda nggak bisa misalnya jadi ahli informatika sendirian. Oh, nggak punya daya tekan ke orang lain. Anda harus berteman dengan yang lain. Jadi kalau gampangnya, kalau dulu orang jual beras, kemudian sebelahnya jual beras kan dinampung supaya ditutup, keliru, salah. Dan benar bukan sekarang. Kalau udah orang lain, supaya di sini banyak orang jual beras. Jadi nanti semua jual beras itu ada di sini. Jadi pasar beras, gitu, atau sentra beras, gitu. Dan ini nanti saling bersama, mungkin ada beda-beda. Sini beda lagi, sini beda lagi, sini beda lagi. Tapi kalau ada orang datang ke sini, maunya ke sini karena ada murah yang terkenal satu pokoknya. Nanti kalau misalnya datang ke sini, satu di sini sudah habis, dia bisa ambil sebelahnya. Atau dia kalau bisa jual, dropnya ke sini. Jadi sebelahnya, nah begitu. Itu contoh saja. Tetapi begitu juga komunitas. Sekarang ini ada komunitas asosiasi baik, asosiasi orang tukang ini goes itu jadi komunitas goes. Kenapa? Supaya ada kebersamaan. Nah itu sama juga saya kira
Anda kalau nggak saling kenal, 2019, 15 orang itu nggak saling kenal, nggak bikin sebuah komunitas, rugi. Anda nggak punya apa-apa, tidak punya daya tekan apapun, bargaining power dalam bahasa manajemennya itu tidak ada. Dan terakhir, hanya media. Sekarang itu nggak ada apa-apanya kalau tidak dimediakan. Media itu bisa media mainstream, bisa media yang pakai jempol aja. Sehebat apapun ini acaranya, acaranya menarik, bagus ini, tapi nggak diupload, tidak diunggah, nggak ada mana. Makanya secara psikologi saja sekarang orang sekarang mau makan, yang penting makan bukan makannya. Selfie dulu apa segala macam. Ini kebutuhan psikis orang sekarang. Tetapi ini juga secara manajemen ini kita memang sukses acara itu di samping penyelenggaranya sukses, mobilitasnya juga sukses, kemudian media juga sukses. Ini kanalnya kecil, tapi medianya bagus, itu bisa menjadi viral dan sekarang borderless. Tidak hanya untuk Tegal, ini acara di Tegal. Tapi kalau diupload di media sosial, itu bahkan bukan tidak di Indonesia, luar negeri Indonesia. Makanya kan Palapa, Gojek, Gosel, apa segala macam sekarang tidak hanya melayani Indonesia, bahkan Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand itu jual beli sudah pakai itu. Nah itu jadi, nah kemudian APG Cahyo ini nanti akan dipraktekkan di perguruan tinggi karena di perguruan tinggi ada cerita perguruan tinggi, jadi Anda jangan mahasiswa budaya bebek, budaya tenang, yang nggak ada kreativitas, nggak ada apa, yang ada kegiatan belajar mengajar, tapi ada kegiatan penelitian, jadi yang nanti saya hanya cerita sekilas, tidak mungkin diceritakan di sini bagaimana cara meneliti. Tapi harus Anda lakukan bersama dengan atau membantu Pak dosen ada penelitian apa, jadi itu kan nulis, jadi itu kan apa, itu pengalaman sendiri. Dan kita bayaran apa sih ya, tapi nulis, ada nulis ya, orang yang lewat di sini berapa orang ya, itu satu, itu pengalaman khusus penelitian. Itu harus dilakukan, kalau enggak Anda nggak punya pengalaman meskipun kuliah sama dengan orang yang kuliah. Jadi pembelajaran di sini, kemudian penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jangan bertempur mahasiswa, nggak kenal orang nggak gaul, ya orang dengan yang sesama, brosis gitu, ya itu bergaul gitu. Tetapi dengan orang tua juga, bagaimana bergaul dengan orang yang lebih muda juga begitu. Nah, segera itu kemudian, nah ini karena 2045. Indonesia itu kira-kira nanti 80% anak-anak muda. Jumlah tenaga kerjanya besar. Kalau kemudian ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, nggak bisa memanage dengan baik, maka yang lewat berbicara namanya bonus demografi. Makanya ada strategi visi 2045 itu yang sebelah ada rumah itu pembangunan manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anda tahu tadi saya cerita bahwa sekarang ini orang nggak jadi andalan yang kaya, yang punya tanah banyak, yang punya rumah makro hancur nanti. Inilah nggak ada apa-apa. Jadi sekarang apa? The most valuable capital is invested in human being. Yang paling berharga adalah investasi di manusia. Saya dengan Pak Gunawan ini katanya meskipun ini peminatnya mungkin sudah banyak apa segala macam, tetap nggak peduli. Yang penting dosennya bagaimana caranya, yang S2, S3, terus gitu. Kalau perlu yang sudah S3 bagaimana caranya yang nanti profesor. Nah itu nanti karena most valuable capital is invested in human being. Jadi yang orang sukses itu bukan mengumpulkan mobil, rumahnya bagus, enggak. Tapi yang ngasih diri dia supaya meningkatkan kapasitas manusia SDM. Ininya kekayaannya banyak. Kalau dia nggak punya kemampuan apa-apa, dia orang terus boros habis. Nah kemudian baru pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Jadi nanti ini bukan pekerjaan ya, jadi pekerjaan sistem di negara ini. Kemudian, tapi supaya paham saja, oh ini karena semua perjalanannya ke ekonomi, karena problematika kita terbesar adalah di pembangunan ekonomi, kemudian pembangunan yang berkeadilan, karena di Indonesia ini dari Aceh sampai ke Pak Bunda itu dari aslinya sampai ke Papua, itu ribut-ribut itu biasanya karena ada satu hal yang kata Pak JK itu sebenarnya karena ada ketidakadilan. Ketika ada ketidakadilan, misalnya hanya Jawa aja yang dibangun atau mungkin hanya berapa komunitas saja yang dibangun diperhatikan, ini lebih baik. Nah kemudian terakhir nanti baru keamanan dan pemerataan. Kemudian, nah sekarang membedah kompetensi abad 21 tadi. Jadi nanti tidak hanya hard skill yang Anda dapat di sini, tapi soft skill. Soft skill itu, jadi mahasiswa ini itu tidak hanya pinter secara akademik, IP-nya tinggi, tapi dia juga harus bisa pinter menyelesaikan masalah. Kemudian, karena masalah itu tak pernah berhenti. Masalah itu dan sekarang dan besok masalahnya beda-beda dan harus diselesaikan terus. Ada kreativitas. Jadi harus ada kreasi yang baru apa? Kemudian berpikir analisis, berkolaborasi bersama dengan orang lain. Jangan saya nggak suka bersama dengan orang lain, nggak bisa. Jadi perasaan itu harus hilang. Kita itu harus bisa bersama dengan orang lain. Kemudian harus bisa berkomunikasi. Anda tahu pinternya seperti apa? Saya pernah datang ke Shinkansen, Jepang. Di sana ada 25 anak lulusan SMK dari Mesir. Oleh gurunya, yang dikirim ke sana itu yang pinter-pinter. Pinter masuk karena jurusannya mesin mekanik umum, maka dia bisa ngebut, bisa setrap, bisa fresh, bisa ngebor, bisa melas, dan sebagainya. Semua yang dipakai di sana apa? Welding, electricity, dua kompetensi yang dipakai. Jadi hanya melas, namanya buka-buka itu toh. Jadi ada 25 anak di sini, di sana. Nah, dari 25 anak yang dipakai kompetensinya cuma 2, terus siapa yang akan dipertahankan di sini? Karena semuanya dianggap magang, bukan kerja tapi magang. Yang akan dipertahankan siapa? Yang dipertahankan di sana dan nanti akan terus dididik adalah yang bisa bahasa Jepang. Jadi hati-hati kalau ada hanya menguasai bahasa Tegal, kalau bisa. Sedikit-sedikit saya pakai bahasa Inggris, bukan apa. Ini kebutuhan. Anda nggak bisa. Kemudian kalau kalian bahkan itu ngomong tajus. Belajar saja bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Yang pertama Mandarin, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga bahasa Arab. Baru kemudian sekarang yang tren adalah bahasa Korea. Bahasa Korea. Korea ini karena kreativitas ini hati-hati. Anda kalau nggak bisa segala macam, nanti bisa hilang. Karena ini negara yang apa namanya? Merdekanya bareng dengan Indonesia tahun 1945. Tapi kita ini karena terjejak terlalu lama, sehingga terkungkung gayanya niru, hanya bisa niru tetapi tidak bisa memodifikasi. Dia itu ahli niru seperti Jepang. Dan niru adalah bangsa. Oleh karenanya niru itu biasa-biasa saja. Tapi supaya beda, namanya Honda. Honda menyebabkan menguasai semua di dunia, di atas aspal dari mana Honda ini luar biasa. BMW, Mercy, ada semua. Ada BMW, Mercy, harganya mahal. Jadi semuanya Honda. Nah, ada negara baru datang, saya bisa juga begini. Nah, tapi bukan Honda. Honda di Italia. Miringnya Hyundai. Honda di Jepang jadi miring ya. Hyundai. Ya, tanda Honda Civic lah. Jadi, ya seperti makanya dulu zaman saya masih muda itu orang pakai sepatu Lotto, LOTTO, luar biasa, ya Pak.
Itu mahalnya loh. Kemudian ada palsunya, namanya logo. LOGGO. Telkom apa namanya? Orang hampir sama, tapi yang jadi gugat dia logo. Kemudian kalau logo itu misalnya warnanya misalnya putih sepenuhnya, dia putih putih tulang, umpamanya begitu. Kemudian ada tambah lagi sedikit. Jadi ATM amati, tiru, modifikasi. Ini cara ini, jadi makanya sekarang ini kompetensi yang Anda harus punya. Kemudian etika dan akuntabilitas. Sopan santun di dunia ini, coba dengar orang Saudi, orang Eropa, orang apa, kalau tahu itu orang Indonesia, satu luar biasa. Orang Mesir itu kalau menyebut orang Indonesia itu namanya Aksanas. Aksanas itu orang paling baik di dunia, itu adalah orang Indonesia paling sopan. Nah, Anda jangan gaya pertanyaannya karena bergaul dengan preman, terus dari batak apa segala macam, nggak hebat itu, nggak hebat. Kenapa makanya? Ini ada 5 destinasi prioritas. Borobudur, ada apa namanya? Toba, terus Mandalika, terus di Kupang. Yang paling berapa? Dan Toba. Padahal itu sudah terkenal sejak dulu apa? Karena manusianya susah, nggak bisa sopan. Orang Batak itu dia tak sopan, susahnya benar. Tapi kalau orang Jawa itu mesam-mesem, orang apa berbeda-mesem. Makanya ini sekali lagi saya kira ini kompetensi apa? Makanya ada program MBKM Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu ada 8 itu ya, dari mulai studi proyek independen, pembangunan desa, kemudian kerja nyata tematik, pertukaran pelajar, kemudian mengajar praktek kerja, asistensi mengajar, satuan pembina, ada penelitian, kemudian proyek kemanusiaan, charity dan seterusnya. Nah, ini silakan Anda ini praktekkan, berlatihlah sebanyak-banyaknya di program ini MBKM. Yang buat kebetulan orang pendidikan, tetapi yang endorse karena menterinya bukan orang pendidikan. Jadi dia cocok dengan seperti ini. Nah, kemudian ada pekan kreativitas mahasiswa. Jadi perhatikan sebutannya adalah kreativitas. Untuk apa? Supaya kita keluar, tidak hanya saya kepingin jadi guru, pengen kerja di mana, di perusahaan besar atau segala macam. Sekarang nggak begitu relevan. Anda kalau bisa, saya kepingin bikin pekerjaan. Jadi bikinlah. Jadi makanya jiwa kewirausahaan menjadi sangat penting bagi masyarakat sekarang. Karena semakin ke sana nanti dari pekerjaan makin susah. PNS sudah akan dibuka sekarang 2022 akan dibuka. Adanya ASN dari P3K. P3K itu bukan 5 tahun, ini 1 tahun. Terima kasih ya. Wisre pun ada demo, nanti 1 tahun. Nah, oleh karenanya nggak usah juga. Kita ini harus bikin ini sendiri. Makanya kreativitas dan inovasi ini pakainya undang-undang 23. Nah, ini dari daerah sampai nasional. Tapi sebetulnya ada undang-undang terbaru namanya undang-undang 24/2019 tentang ekonomi kreatif. Sesungguhnya sekarang ini bukan lagi aset, bukan lagi kekayaan, bukan lagi modal besar, bukan lagi perusahaan besar, Pak. Anda tahu kita ini dulu pakai HP-nya Silver. Ada lagi yang bisa dibuka. Nokia, luar biasa. Ada Motorola, ada Ericsson. Mana sekarang? Masalah pabrik besar
dipedulikan masalah. Kenapa? Karena sekarang ini kalau nggak bisa memperbaiki terus, inovasi tidak berhenti, ya masalah. Makanya itulah yang ditangkap oleh Korea. Ada 3 negara sebelum pandemi ya, kalau pandemi itu ambruk semua. Tapi juga tidak seluruhnya ambruk. Lalu karena ekonomi kreatif tetap tidak ambruk. Makanya saya sering mengutip kata-kata yang itu jadi judul buku, namanya Road and Speed 2017. Judulnya Ideas Are Your Only Currency. Sekarang mata uang Anda adalah ide atau gagasan. Nah, itu jadi asalkan kemudian gagasan itu di ruang-ruang kuliah ini berlatih sebanyak-banyaknya untuk menjadi orang profesional. Saya kira itu, dan saya berharap tentunya nanti terutama yang mendapatkan KIP jangan orang kuliah susah ini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan KIP kuliah, tapi berangkat saja susah, apalagi berprestasi. Ini kurang bersyukur, nanti jangan diadab dalam. Makanya saya minta nanti kalau bisa nanti ada pendamping. Saya sudah menurunkan, kalau di Semarang saya menurunkan tim untuk, karena sebelum diingatkan ada 2 tim. Jadi di kampus saya ini diingatkan namanya 2 tim. Ada perguruan tinggi yang mungkin tidak menyalahgunakan wewenang, tetapi tidak sesuai dengan aturan. Ini berbahaya. Saat ini berdampak ke saya. Jadi kalau bisa, saya lihat sih wajah-wajah ini wajah-wajah berprestasi. Allahumma amin. Punya cita-cita besar. Cita-cita itu gratis kok. Ya kan, cita-cita itu gratis. Berangan-angan kan gratis. Makanya jangan angan-angannya terlalu rendah. Angan-angan setinggi lagi, tidak apa-apa. Tapi menuju sananya harus serius. Jadi insya Allah serius, tetapi kita menikmati, jangan terlalu beban, stres. Hidup ini sudah pahit, jangan ditambah pahit-pahit dengan muka Anda. Muka Anda yang manis-manis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abdul Fakih atas pemaparan materinya. Tidak terlalu lama, tapi insya Allah cukup padat ya materinya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa tidak lanjuti oleh kita semua. Ada beberapa kata kunci yang tadi bisa kita dapatkan dari pemaparan beliau. Yang pertama bahwa penelitian itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai akademisi, sebagai bagian dari bidang perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada dasarnya semua manusia bisa melakukan penelitian, tapi bedanya tentu saja ada yang berbasis ilmiah dan ada yang non ilmiah. Nah, tentu kita berada di posisi yang seharusnya ilmiah. Yang kedua, kemudian tadi urutan materinya yang pertama adalah tentang strategi pembangunan berkelanjutan yang pada dasarnya merupakan kolaborasi dari 5 unsur: akademisi, bisnis, government atau pemerintah, kemudian masyarakat, citizen, dan media. Atau tadi beliau menyingkatnya dengan ABB cara. Kemudian berikutnya tujuan akhir atau sasaran akhir adalah Indonesia Emas 2045 yang menuntut adanya 4 pilar. Yang pertama adalah pembangunan manusia, kemudian pembangunan ekonomi berkelanjutan, pembangunan yang berkeadilan, dan keamanan nasional atau maknanya adalah good governance. Kemudian kompetensi abad 21 ini penting bagi mahasiswa, jadi Anda harus memiliki skill tidak hanya hard tetapi juga soft. Dari beberapa komponen tadi ada inovasi dan sebagainya, itu betul-betul hard dan soft skill. Nah,
regulasi yang sekarang berlaku atau kebijakan yang berlaku adalah RPKM. Kalau salah pendidikan belajar kampus pendidikan. Nah, itu yang sekarang sedang diterapkan di negara kita ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi nyata dan maksimal untuk membantu program pemerintah. Salah satu contoh program yang saat ini sedang banyak dilaksanakan adalah Renova, kreativitas dan inovasi masyarakat. Nah, itu kira-kira beberapa kata kunci memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada mahasiswa ataupun hadirin yang hadir secara langsung maupun yang melalui Zoom. Silakan apabila ada pertanyaan teknisnya, silakan bagi yang hadir langsung di sini tunjuk jari terlebih dahulu, kemudian sebutkan identitas, semester berapa, ya, atau mungkin dari bapak dosen atau yang sebagainya, mohon silakan. Kemudian bagi yang menggunakan media Zoom, silakan raise hand terlebih dahulu, nanti akan kami berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Untuk termin pertama, kami beri kesempatan kepada 3 orang penanya. Monggo, silakan dari mahasiswa maupun dari peserta Zoom. Jadi, monggo silakan. Tadi pesan terakhir dari Pak Fikri, ya, mahasiswa yang di sini wajahnya wajah-wajah berprestasi. Jadi silakan kami berikan kesempatan untuk menyampaikan ide atau pertanyaan kritisnya kepada beliau. Ya. Boleh pertama materi atau? Boleh apa saja, silakan. Monggo. Ya, ada kan mahasiswa KIP ini. Barangkali ada pertanyaan terkait hal tersebut. Bebas saja, Pak. Bebas saja. Nanti terus ngomongnya apa saja, apa? Ya, monggo, silakan. Silakan pada peserta Zoom. Pak Haji, barangkali ada pertanyaan. Silakan klik dulu tombol untuk raise hand, kemudian nanti akan kami berikan kesempatan. Silakan Mas Dok. Atau mungkin terlalu jelas tadi materi. Jadi ada yang bertanya. Boleh tentang materi yang tadi disampaikan atau mungkin di luar itu tentang di sini aja dulu. Ya, monggo silakan. Ini aja. Terima lengkap enggak? Bapak Zainul. Mas kalian nanya deh kalau dia. Lihat di sini Dari Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Pak Kiki, Bayu, ketemu lagi ya. Langsung aja Pak, ini kaitannya tadi saya agak menarik di Renova. Jadi kadang informasi yang dari YSEO yang dari kabupaten ataupun yang dari instansi yang mengadakan seleksi ataupun kegiatan Renova itu sampai saat ini mungkin di khususnya di mahasiswa kita belum ada yang itu berkompetisi di situ. Mungkin dari forum ini kehadiran Pak Fikri secara langsung dengan tim. Barangkali ya artinya kita punya satu channel yang dimana nanti kita itu bisa dapat link secara khusus yang dimana sebelum
dari kabupaten atau dari kota yang besar, kita bisa tahu sebelumnya dari pusat. Ini minta request ya, artinya saya barangkali karena ini sudah berhubungan dengan kita semuanya, karena ada beberapa mahasiswa di sini yang sudah dapat KIP, tentu saja itu juga tidak lain dan bukan atas aspirasi dari Bapak Fikri dan tim. Nah, ini tentu saja kami dari dosen ya, dan sekitar akademik tentu saja ya paling tidak ingin menjadikan output mereka itu sesuai harapan yang dari pemerintah, kemudian dari yang KIP lah bahasanya gitu dia Pak. Nah itu yang kaitannya Renova nanti kita request saja Pak barangkali. Soalnya dari teman-teman yang di sini pun belum sempat untuk mendapatkan informasi yang lebih detail kaitannya pelaksanaan Renova, jenis-jenisnya yang mungkin lebih spesifik dengan perguruan tinggi kami. Saya rasa itu nanti saya minta teman-teman ada yang nanya ya. Yang orang ini jajan di mana pun, Ciptakon oleh jajan. Ya, kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Pertanyaan pertama sudah dibantu oleh Pak Sugeng menanyakan tentang Renova ya. Jadi ini request langsung Pak Fikri barangkali ada kegiatan, mohon kita diberi informasi mengenai link untuk mengikuti kegiatan Renova tersebut. Ya, itu pertanyaan dari Pak Sugeng. Monggo barangkali ada yang nanti silakan dari peserta Zoom dari perguruan tinggi swasta yang lain silakan. Mungkin masih disimpan, kami beri kesempatan dulu kepada Pak Fikri untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Sugeng. Ini Pak Jengan yang Renova itu ini semua dari bawah ya. Di kabupaten kota semua informasinya sudah ada. Tentang kabupaten kota biasanya melalui Bapeda. Itu masih memfasilitasi inovasi proses seleksi atau lomba yang benar dan tujuan mengapresiasi kreativitas warga dan mempersiapkan inovasi memasuki pasar siap jual atau dikenal dengan hilirisasi atau komersialisasi. Renova ini berjenjang dari tingkat kabupaten kota, provinsi sampai nasional. Kalau nasional mungkin nanti ini yang terkait dengan saya di tingkat pusat. Nanti saya kira siap mendampingi. Cuma kalau kabupaten kota lewat web Pak, di webnya dibuka, webnya bekerja. Jadi ini semua kan sekarang tidak langsung, tidak fisik Pak. Jadi di Kota Tegal ada juga di badan webnya ada, kabupaten juga kayaknya sudah ada. Terus kemudian di provinsi juga nanti secara berjenjang, nggak usah pikir menang atau enggak, pokoknya ikutin. Yang penting ikut. Sebab kadang-kadang kita ukur berarti dengan badan sendiri. Kadang-kadang merasa bahwa saya itu berwarna, jangan tidak bisa begitu. Saya bilang perkara kawan kok biasa. Yang namanya pembayaran kawan menang terus. Ada sih menang. Jadi makanya anak-anak sudah begitu, udah pokoknya ini kalau sekarang soalnya kalau bisa diakses lewat website, cari saja webnya Bapeda. Ini baru umum ya mestinya, karena kalau webnya khusus itu yang untuk perencanaan bangunan itu pakai namanya Kesna. Kalau ini tadi Renova, jadi di misalnya dicari baru nanti kalau tidak ada kan beda nih kalau Kota Tegal ya Paralimba sebetulnya kalau ini kan kalau kabupaten kota sudah punya lembaga, maka lembaganya di bawah pariwisata dan ekonomi kreatif. Tetapi tidak semua punya lembaga pariwisata dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu jadi tahu di mana ada di LKM, ada di dinas. Nah makanya kalau yang begini
maksudnya ujungnya bekerja. Nah, sehingga nanti dididik anak-anaknya supaya ini mahasiswa anak gitu. Udah lakuin nggak apa-apa. Anak-anak sekarang nggak, saya kira salah-salah. Agar orang salah-salah ditumpang gitu. Kalau manusia siap saja, nggak apa-apa. Saya kira begitu. Dan kalau sudah sampai ke provinsi, nanti saya nyolek juga supaya anak-anak kalau bisa saja ya diduga tidak fair misalnya. Nah, nanti dan banyak namanya manusia. Ada saya mendampingi, saya kemudian Ibu, tapi saya kemudian pariwisata dan ekonomi, kemudian dan olahraga dan perpustakaan nasional. Itu beberapa anak sini yang berprestasi tingkat internasional. Jadi kebetulan disabilitas. Jadi disabilitas itu Asia, pingpong tenis meja itu saya pertama Indonesia, namanya Yakob, tapi itu usianya udah tua. Nah ini duanya Asia itu berarti ada Cina, ada apa? Itu anak sini yang lebih salah. Namanya Banyu Trimulyo, kakinya pendek satu, kakinya panjang. Namanya Banyu Trimulyo. Itu pernah di Singapura, Asian Games, Asian Games yang kemarin di Jakarta, itu juga menang, cuma bukan medali emas, menjadi perak karena all Indonesian fighter. Dan yang menang mesti Yakob. Itu udah tua ya, sudah lagi sudah jadi atlet lagi. Nah ini kan, nah ternyata bonusnya yang didapatkan ratusan juta yang segala macam. Tahun 2020 kemarin nggak dapat, cuma dapat 20 juta dan habis untuk pendampingnya bapaknya, Pak Wonder. Habis untuk tiket karena bapaknya nggak di cover sama negara. Nah, setelah saya dampingi ternyata, sesungguhnya dia mendapatkan bonus macam-macam sampai, dan yang itu yang kita lakukan untuk yang di Malaysia apa Singapura itu 200 juta langsung untuk semua. Dan kemarin terakhir kan dia membaca citra atlet di sana di Jakarta di apa namanya Asian Games, tapi untuk disabilitas. Paralimpik itu Sabtu penutupan Paralimpik itu Asian Paralimpik Asian Paralimpik itu dari Senin penutupan pendaftaran PNS. Jadi kamu mungkin bagaimana cara ngurus kartu kuning apa segala macam. Nah saya dampingi untuk proses dan akhirnya jujur. Dan akhirnya sekarang dia meskipun usianya baru 24 tahun sudah jadi PNS. Dan ini saya juga ternyata ada anak dunia ini juga yang kemarin di PON, tapi lagi di sini berprestasi disabilitas yang cacat. Apa namanya? Renang itu benar dunia juga. Karena di rumah sudah. Kemudian satunya masuk saya belum ketemu. Juga pernah juga ya. Nah, ini harus didampingi. Lalu ternyata sepak bola di Jakarta, Persija, Sleman, Sleman, Persija, Sleman, mana lagi ya? Itu pemainnya, sumber pemainnya dari Harjosari. Harjosari sini, 70 sekarang ada anak sini, ada si Owen, besar lagi, namanya Nila, namanya siapa ya? Nila ya, Nila. Nah begitu, jadi ini harus didampingi, kalau enggak, ini anak bisa nanti lewat kayak itu pemain PSS. Dan sekarang jadi kalau 7 balasan
17-an dia tangkap disewa disewa. Nanti atlet tingkat nasional sudah mengharumkan nama bangsa di masa sudah sebenarnya belum begitu tua, sudah nggak layak untuk main di tingkat internasional. Dan sekarang kembali lagi dan antar kampung kemudian 17-an kasihan. Ini kayak gini harus didampingi. Makanya saya siap nanti menjadi pendamping Anda kalau Anda berprestasi apapun Anda berprestasi apa, insya Allah kita dampingi. Misalnya sudah bocoran juga anak balap pulang itu bikin ini yang frame ini, kalau kacamata yang kameranya kayu, udah nggak punya tidak punya hak, saya minta keluar dia diambil sama orang. Ini jangan sampai begitu ya. Banyak orang hebat di sini. Cuma saya nggak ada pendampingan. Makanya saya menyediakan diri untuk mendampingi. Udah, ikut capek pada lomba ini, ikut berapa lah. Pokoknya barangkali Anda nanti itu jangan. Gitu, teman-teman. Begitu Pak Sedo cukup puas. Jadi intinya Pak Fikri siap mendampingi kita semua. Saya kira ini kesempatan yang luar biasa, alhamdulillah. Nah, mungkin barangkali ada pertanyaan lagi, silakan kami berikan kesempatan dari paparan Pak Fikri, salah satu kompetensi yang ke-21 ya, itu adalah hard skill dan soft skill, antara lain adalah kemampuan komunikasi. Ya, saya yakin banyak pertanyaan yang muncul di pikiran kita, tapi mungkin malu ya, atau belum berani. Tadi sudah dipancing oleh Pak Seno. Moga silakan kepada mahasiswa. Ya, silakan. Sebutkan nama dari siapa? Nama saya Nur Aisyah dari Prodi Teknik Informatika semester 2. Mau izin bertanya, kalau kita mahasiswa kalau kita mahasiswa HIPUM mau ambil cuti itu boleh atau tidak? Prosedurnya itu. Ada satu penanya lagi, silakan dari Mbak Nur Aisyah, PI semester 2 ya. Tadi intinya menanyakan tentang apakah mahasiswa HIPUM itu boleh cuti atau tidak. Intinya gitu ya Pak. Ya. Yang lain silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lukman Bintang Maulana, bagi saya dari pertanyaan Pak. Siapa namanya Mas? Muhammad Bintang Maulana. Ini bertanya, wadah apa yang sudah Bapak sediakan untuk kita semua selaku mahasiswa HIP setelah kita lulus kebanyakan kita ada pemikiran selanjutnya biar bisa semakin optimis kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bintang Maulana. Intinya kita wadah untuk mengetahui prospek mahasiswa HIP ke depan. Ya, saya kira ada lagi ya dari Zoom. Saya kurang mantap Pak, ada yang presiden atau tidak? Kalau belum ada, saya mohon Pak Ibu bisa dijelaskan. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus sekali Mbak. Siapa tadi? Nur Aisyah. Ini penting juga buat yang lain. Memang HIP kuliah ini sesuai dengan programnya.
Jadi kalau nggak sesuai dengan programnya nggak bisa. Jadi, kecuali mungkin sakit, jadi saya programnya D3, jadi dia 3 tahun. Lebih dari 3 tahun bayar sendiri. Lebih dari 3 tahun. Jadi makanya kalau yang apa kan kuliah bisa aja kan tidak langsung, programnya 3 tahun, tapi dia lulus 4 tahun atau lebih dari 4 tahun. Simak berapa? Kalau simak berapa? Enggak, paling lama 7 tahun. S1 7 tahun. Kalau D3 5 tahun. Nah itu kan boleh, dia punya hak, tetapi untuk KIP kuliah nggak di cover, boleh kuliahnya tetap bayar sendiri. Begitu kira-kira. Jadi kalau cuti dengan cuti tidak bisa. Memang karena dikhususkan untuk yang KIP kuliah itu sebenarnya karena nggak ada persyaratan seperti PPA. Kalau prestasi akademik maka ada persyaratan, ada prestasi. Kalau ini kan prestasi harus minimal 3,0. Jadi kalau kurang dari 3,0 pun karena PPA-nya hilang. Kalau PPA itu 3,25 atau 3,5. Kalau prestasi akademik. Tapi ini kan KIP kuliah. Jadi KIP kuliah itu lebih ke karena pada tempat ini, kemudian lebih karena tidak mampu ekonomi. Tapi kalau terpaksa ada standar minimal 3,0. Jadi itu apakah bisa cuti? Jawabannya kecuali kalau sakit bisa diproses, bisa diurus. Tapi kalau karena untuk kepentingan lain, namanya tidak bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas Muhammad kita mau mana? Jadi kalau menurut saya ini malah usulan. Karena tidak ada. Jadi saya tidak punya lembaga paham, tapi memang kita minta supaya secara berkala berkumpul. Jadi di beberapa tempat yang sudah jalan memang difasilitasi oleh Pak Rektor Ubris ya. Kemudian selanjutnya diulang ke event, kemudian lagi ke Nisula, cara ada pembinaan. Jadi membantu universitasnya juga. Universitasnya kan juga terbantu karena dia berprestasi. Jadi jangan sampai ada banyak yang tidak dapat kan. Nah yang dapat karena kemudian leha-leha nggak berprestasi. Maka akhirnya saya juga daripada saya juga diingatkan oleh Endodikti yang kemarin kan Pak sekretaris Endodikti ya, itu sangat tetap masalahnya. Dan sekarang jadi direktur lalu tetap ya daripada sekarang jadi direktur lembaga saya belum ketemu malah. Saya suka dengan orang-orang yang seperti itu, meskipun itu berdampak pada penilaiannya nanti negatif di sini. Kan bukan saya, lalu besar kalau perguruan tingginya fair dan semua transparan, ada living cost sudah diberikan, kemudian mau kuliah juga sepenuhnya, ada seterusnya, saya kira nggak ada masalah. Nah, tapi karena ada mahasiswa yang begitu, ada seenaknya dan sebagainya, maka kemudian akhirnya kalau di Semarang saya agak mudah meminta karena saya KTP-nya Semarang, jadi minta kepada beberapa teman dan mau membina mereka. Nah ini di sini saya kira juga ada, tapi sementara mungkin kalau mau berkomunikasi ini ada Pak Heni juga bisa, ini akademinya. Saya minta juga ada beberapa orang yang dari pengadakan apa namanya, ya pembinaan, terutama akademik dan ini yang sekarang ini penelitian, tapi tetap harus kolaborasi itu dengan Pak Direktur atau mungkin dengan dosen. Kalau enggak nanti tidak nyambung. Jadi nanti mungkin kalau ini baru usulan. Kalau nanti agak besar mungkin kita bikin lembaga. Tapi kalau enggak ya cukup konsultasi.
Tapi saya minta memang di beberapa tempat, terutama yang besar, untuk ada pembinaan karena sebelumnya nggak ada, bertahun-tahun tidak ada, dan ujungnya saya juga yang ditegur. Dan ujungnya yang ditegur karena banyak sekali, di sini itu banyak sekali perguruan tinggi yang dapatnya besar-besar, dan ini sebagai hukuman ya akhirnya dipotong, nggak ada lagi, hanya kecil, tidak berapa, berapa, jadi dari ratusan, kemudian menjadi besarnya besar. Ya karena nggak bisa dong. Kerjasama itu artinya ya berbaginya juga jalannya sesuai dengan aturan yang ada. Cuma ini ide yang baik dan Pak Mudi saya sebut Rektor Idris, kalau pabriknya ada standar atau yang bisa ini dan artinya kerjasama. Itu di Semarang pun belum jadi lembaga. Nanti kalau mungkin ada ini, lembaga nanti kan ada biayanya, saya belum bisa pikir. Nah sementara saya mesti minta tolong sama beberapa personal dan alhamdulillah tercover bisa. Nanti ada komunikasi dan baik. Nah sekarang ini alhamdulillah ada pandemi, jadi pembinaannya jalan Zoom. Pembinaannya lewat Zoom, lewat virtual. Nanti mungkin siap-siap saja, maksudnya meskipun di rumah atau apa, minta waktunya untuk ada pembinaan, terutama yang lagi atau di bawah 3 kayaknya isi di sini ya, isi di sini yang karena ada itu akunnya di sana, itu ada nama saya, akun Anda itu kan dimasukkan KIP lewat siapa? Itu kan ada nama saya. Kalau karena ada masalah, kalau ada masalah maka saya bisa ditutup. Jadi makanya kalau masalah itu biasanya administrasi dan masalah akuntabilitas. Tapi kalau prestasi kan masalah personal nih. Nah ini kalau melakukan malah di beberapa tempat sebenarnya mohon maaf cuma banget kalau sampai nggak berangkat kuliah atau mungkin malah ditinggalkan kuliahnya. Wah, ini mestinya memotivasi orang, membantu juga perguruan tingginya supaya pada ikut kuliah di sini dan seterusnya. Ini malah tidak boleh begitu. Jadi Anda itu di sini harus satu berprestasi untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, juga ada orang untuk bisa datang ke sini, untuk bisa kuliah di sini dan seterusnya. Begitu kalau Anda nggak berprestasi untuk diri sendiri dan untuk orang lain, ini nanti saya juga yang harusnya kurang bermanfaat. Begitu Mas, terima kasih nanti disusun supaya ada banyak jelas. Saya sekarang masih belum. Kalau pengen nanti komunikasi aja dulu dan sewaktu-waktu nanti kita akan ada pembinaan. Memang di pandemi ini yang paling itu virtual. Sementara virtual. Terus, Ya, terima kasih Pak. Masih ada waktu? Oke, masih ada waktu sekitar 15 menit. Barangkali masih ada pertanyaan lagi. Tadi pertanyaan dari Pak Aisyah, saya kira sudah cukup jelas ya. Dijawab bahwa secara regulasi tidak diperbolehkan. Nah, ada beberapa aturan khusus untuk mahasiswa KIP, sekarang KIP kemudian yang di cover juga ada sampai batas waktu oleh satu yang lebih normatifnya 4 tahun. Kemudian pertanyaan dari Mas Bintang Maulana, apakah ada wadah untuk mahasiswa KIP depan? Secara konkret belum ada, tapi ini sudah ada yang mencoba merilis ya dari Inggris tadi contohnya, yang mudah-mudahan nanti usulannya bisa ditampung oleh Pak Istri untuk kemudian. Oke, silakan barangkali masih ada dari mahasiswa sedikit atau mungkin dari peserta Zoom dari mahasiswa atau dosen dari perguruan tinggi swasta lain. Yang bisa lihat ada beberapa dari Poltek Bagja, ada Poltek Purbaya. Silakan kami berikan kesempatan. Masih ada waktu. Baik, kalau tidak ada lagi,
juga mungkin karena keterbatasan waktu Pak Putri yang juga harus segera kembali ke tugasnya. Saya kira untuk acara hari ini kita cukupkan untuk kuliah umum dan tanya jawab. Sebagai penutup dari saya, mari kita saling mendoakan semoga kita ke depan semakin bisa sukses dan bisa bertanggung jawab untuk bersama-sama membangun negara kita. Kita doakan juga khusus kepada Pak Dr. Abdul Fikri Fakih, mudah-mudahan semakin sukses karirnya dan istiqomah, tetap istiqomah mendampingi kita, mendampingi kita di dunia pendidikan, juga khususnya mendampingi STIMIK Tegal, dan juga PTS-PTS di daerah pemilihan 9, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun sikap. Selanjutnya, sebelum saya kembalikan kepada pembicara, kita berikan aplaus kepada Bapak Dr. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kuliah yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara kuliah umum, kegiatan penelitian mahasiswa dan tantangannya. Terima kasih kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.